Makanya Pak Ibu, tidak ada manusia yang bisa selamat dari setan kecuali Allah yang menyelamatkannya. Itu makanya kita tuh sering bersujud. Apa kata Nabi? Kalau manusia bersujud, maka setan lari tunggang langgang sambil menangis. Itu maka dulu setan tuh yang tak amu sujud, maka kita disuruh salat. Dengan sujud itulah manusia bisa selamat dari setan tuh. Jadi itu rahasianya kenapa was-was ini tiga. Ada ilai ketika Adam sendiri, ada lahumah ketika Adam dan istrinya. Untuk anak cucu Adam bukan ilai, bukan la, tapi fi. Menunjukkan mustahil anak cucu Adam ini bebas dari setan, selamat dari setan. Apa? Apa? Ya Nabi Muhammad karena sudah diangkat ala katu saudaknya kantong setan tu. Kan setan fi sudurin nas. Untuk Nabi Muhammad memang kantong tu diangkat. Bahasa kampung ambo jigumun nama Pak, jigumun setan tu diangkat. Ya. Sehingga Nabi Muhammad memang tak berani setan masuk leh. Karena tak ada tampik leh. Itu makanya kata Allah, alam nasrah laka sadrak. Muhammad, dadamu sudah kami lapangkan. Karena yang membuat dado sasak kau setan. Itu makanya ibu-ibu kalau lah berang bangkit setan dan itu lah sasak dado tu. Ya. Kalau dadonya lapang Pak, tak ada setan dalamnya lah. Ya Pak. Jadi satu-satunya yang aman tu Nabi Muhammad. Karena sudah dibedah dadanya, sudah diangkat kantong setannya itu. Kalau kita tidak, basarang dalam dado apa? Makanya fi sudur, dalam dadoanya Pak. Jadi isyarat Al-Quran, Nabi Adam yang berjarak dari setan saja tak kuasa membendung bujuk rayunya, apalagi kita yang setan sudah berada bersemayam dalam diri kita. Ya memang tak bisa selamat walau orang alim dihancurkan setan dengan ilmunya. Makanya orang alim Bapak Ibu, yang paling bahaya ilmu itu kesombongan dengan ilmu. Makanya orang kalau banyak ilmu Bapak Ibu jarang namu mendanga orang. Sifat ndak amu mendanga orang tu lainnya tu Pak. Itulah masuk perangkapnya tu. Ya. Ambo Bapak Ibu terlepas kelebihan dan kekurangan beliau lah. Salah satu kelebihan Pak Quraisy Shihab tu Pak, kalau bertanya mahasiswa, walaupun pertanyaan ko ndak ada bobotnya Pak, yo bananya calik bantu awak elok-elok Pak. Kok bertanya ke awak tu, awak bertanya ke beliau tu, nyo danga nyo calik elok-elok. Seakan-akan pertanyaan awak baru dinyo Pak. Ada dosen Pak, alun sampai tanya oleh Pak, tak ada hubungan. Itu caknya langsung Pak. Baru kau bertanya mahasiswa tu, ang bertanya apa kau sama nak SMA namanya. Enggak bobot lah sedek. Itu orang alim tu lah masuk perangkap setan tu Pak. Ya. Kadang-kadang orang tu bertanya itu memang itu kebutuhannya tanyaan. Juga tanya walaupun tak bobot dia Pak. Dangannya elok-elok. Makanya Bapak Ibu, semua orang berpotensi masuk perangkap setan dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, itulah bedanya waswasa ilai, waswasa lahuma, dan waswasa fi. Nah, kemarin ada pertanyaan Pak Ibu. Silakan Pak. Iya, Nabi Ibrahim pun tak selamat. Makanya ada ritual melontar. Itu Ibrahim melempar setan tuh Pak. Karena setan ingin menggagalkan usaha Ibrahim menyembelih anaknya.
dengan bujukan yang memang luar biasa Pak. Masuk anak 80 tahun ditunggu lewat mimpi dia Pak. Maka setan tu dilempar di jumrah itu. Ya. Itu bukti tidak ada satupun yang selamat. Ya. Nah, beruntung Nabi Ibrahim itu kata Allah, kazalika najzil muhsinin. Yang selamat tu orang-orang yang muhsinin. Tu makanya Nabi Yusuf dia selamat dari setan. Kenapa? Karena kata kawan Yusuf ketika Yusuf di penjara, ini Pak, Nabi Ibrahim itu dia muhsinin Pak. Ya, Bapak Ibu kalau baca di surat As-Saffat, ya. Apa kalau baca surat As-Saffat, ini ayat 110, kazalika najzil muhsinin. Setelah Ibrahim menyembelih Ismail, berhasil menyembelih Ismail, maka kata Allah, begitulah kami beri balasan orang-orang yang muhsinin. Jadi Nabi Ibrahim itu selamat dari setan karena dia masuk golongan orang-orang yang muhsinin, orang terbaik. Nabi Yusuf juga muhsinin. Bapak Ibu kalau baca nanti ketika dia masuk penjara, nah, apa kata kawannya? Inna naraka minal muhsinin. Yusuf, kami melihat engkau termasuk orang yang muhsinin. Jadi Nabi Ibrahim muhsinin, Nabi Yusuf itu muhsinin. Dan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim sama-sama selamat dari setan. Bahkan Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu, mohon maaf ini induk, dalam tanda kutip induknya setan. Ya, inilah Pak Ibu lah. Ya. Bagaimana saya katakan ya, induknya setan. Nanti akan kita lihat juga ini ayatnya. Gini. Bapak Ibu ketika berlindung dari setan, bagaimana cara berlindung dari setan? A'udzubillah. Ya Pak ya? A'udzubillah Pak. A'udzubillah itu kata kerja. Fi'il mudhari present continuous. A'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah. Kata kerja Pak. Sifat kata kerja temporal. Karena terikat waktu. Semua kata kerja itu ada ikatan waktu Pak. Jadi kalau kita berlindung dari setan, maka perlindungannya a'udzubillah. Coba lihat Bapak Ibu ketika Zulekha menggoda Yusuf, Yusuf tidak berkata a'udzubillah tapi ma'azallah. Lihat Yusuf ayat 23. Yusuf tidak berkata a'udzubillah tapi ma'azallah. Ma'azallah ini kata benda. Sifat kata benda mutlak, tidak ada batas waktu. Maka ma'azallah itu maknanya lebih kuat dari a'udzubillah. Itu maknanya Pak. Kenapa Yusuf ketika digoda Zulekha membaca ma'azallah tidak a'udzubillah? Menunjukkan godaan wanita ini lebih dahsyat daripada godaan setan. Itu makanya ma'azallah. Karena setan dengan a'udzubillah lari. Tapi kalau perempuan dengan a'udzubillah hanya senyum. Ustaz, bila matanya menyelesaikan masalah setan Ustaz, boleh Pak. Tapi kita akan bicara masalah setan. Akibat setan Ustaz, dahulu dan belakang pada depan. Kemudian hasil itu bagaimana dan hasil selanjutnya itu bagaimana? Kira Pak. Setan tu Pak, dia bersumpah dulu, ya. Maksud saya minta bayar Ustaz nak. Dahulu yang di belakang di pada depan. Ya. Kemudian hasilnya bagaimana?
dan hasil selanjutnya itu bagaimana? Demikian Pak. Dulu depan belakang. Dulu yang belakang itu daripada depan kan banyak belakang. Kemudian hasilnya itu bagaimana? Kemudian selanjutan dari hasil itu bagaimana? Tidak layak dah. Bahkan kita mesti. Gini Pak, memang dalam Al-Quran begini. Ibu kalau baca nanti surat Al-A'raf, ya. Nah, Al-A'raf ayat 11 atau ayat berapa? 17. Al-A'raf 17 nih. Ya, Al-A'raf 17. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Saya akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Jadi setan sudah bersumpah lupa ya. Dia akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Hebatnya begini juga Pak. Godaan setan sudah melebihi batas. Terjadi sesuatu hal, hasil itu bagaimana dan selanjutnya hasil itu bagaimana? Bisa terlibat. Gue bayang terus, kurang telah terjadi godaan setan yang panahnya terjadi hal yang baik. Ya. Hasil itu bagaimana? Kemudian selanjutnya hasil yang terjadi itu bagaimana? Iya. Memang setan tidak maksud Pak itu tadi terjadi perzinahan, terjadi anak itu bagaimana? Apakah berdosa atau tidak? Dan bagaimana selanjutnya anak itu untuk berikut keturunannya? Oh iya. Iya. Makanya saya katakan ini gini Pak. Setan itu katanya saya akan datang dari depan. Di depan tu bahasa Arabnya amam. Kalau belakang benar khalfihim, memang di belakang tu khalfi bahasa Arabnya. Kenapa setan tidak mengatakan saya datangi mereka dari amam mereka, tapi min baini aidihim, dari antara dua tangan mereka? Kita bertanya, dari belakang depan, lalu nikah. Iya, saya paham. Insyaallah. Ya. Setan itu dia berkata saya datangi dia dari depan. Yang depan itu bukan kata amam digunakan, tapi min baini aidihim, antara dua tangan mereka. Apa yang ada di antara dua tangan kita? Itulah gerbang setan yang paling utama, yang di antara dua tangan manusia. Itu makanya setan datang pertama kali di antara dua tangan mereka, min baini aidihim. Nih. Makanya Nabi ketika ditanya apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka, kata Nabi, mulut dan farad. Jadi memang makanya pohon yang dimaksud Allah jangan dekati pohon, kata Allah kepada Adam, itu pohon spesial, bukan pohon biasa. Makanya memang perzinahan itu pintu gerbangnya setan untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Makanya kata setan ayat 16-nya, saya akan gelincirkan manusia siratakal mustaqim, dari jalan jamu yang lurus. Karena dampaknya, makanya zina itu disebut fahisyah. Dampaknya buruk. Anak yang lahir dari hasil perzinahan itu tidak punya hak nasab, tidak punya hak waris, ya, tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya, dia dikembalikan ke wali hakim, dan panjang nanti di akhirat pun dia tidak dipanggil dengan nama bapaknya, tapi dipanggil dengan nama ibunya. Jadi kalau nanti di akhirat bapak ibu mendengar orang dipanggil fulan binti fulan bin fulanah, itu bapak ibu paham tuh maksud ayahnya ya tidak ada itu. Satu-satunya yang benar itu Isa ibnu Maryam. Selain Nabi Isa, kalau ada dipanggil dengan nama ibunya nanti, itu tanda anak bermasalah tuh. Dia akan malu sampai ke akhirat. Kira-kira begitu bahasanya. Itu kenapa perzinahan disebut fahisyah. Dampaknya buruk. Dan memang setan berjanji akan mendatangi manusia gerbang pertama di antara dua tangan mereka. Kalau di depan bahasa Arabnya amam.
lawannya khalfun, amam, khalfun. Tapi di belakang memang khalfun, tapi di depan mim baini aidihim. Nih di Al-A'raf 17. Ya. Jadi itu Bu ya. Ya tidak apa-apa Pak, itu kan dia tidak berdosa Pak. Kalau dia dinikahkan oleh wali hakim nanti sahlah dia, tidak ada masalah. Dosa bapak ibunya tidak ditanggung pula oleh anak Pak. Ya. Ya dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Bapak ibu yang menanggung dosa. Silakan. Di surat Al-A'raf kalimatnya waswasa. Kemudian di Al-A'raf masih waswasa. Kemudian di Anas allazi yuwaswisu, mana penekanannya? Waswasa itu fi'il madi, past tense, masa lalu, sekali saja terjadinya Pak. Jadi setan menggoda Adam itu sekali saja Pak. Tapi manusia yuwaswis fi'il mudari, present continuous sampai mati, sampai nyawa ketenggorokan. Tidak akan berhenti setan Pak, terus menerus. Kalau Adam la tausi disuruh lah selesai tugas setan Pak, sampai situnya. Tak nyogoda Nabi Adam Pak, sampai situnya. Maka fi'il madi dipakai, masa lalu, past tense dia, sekali saja terjadi. Untuk anak cucu Adam continuous, yuwaswis, sampai nyawanya ketenggorokan. Setan tidak akan berhenti, bahkan puncaknya ketika sakratul maut itulah. Makanya jangan Bapak Ibu kira selamat kita sebelum kita ya meninggalkan dunia secara sempurna, setan tidak akan senang melihat kita. Makanya yuwaswis itu fi'il mudari. Untuk Nabi Adam waswas fi'il madi, past tense. Jadi jangan kita Bapak kira setan itu menggoda Adam taruh tidak sekali saja Pak. Ini tujuannya mencampak dari surga saja. Tapi kalau manusia, kenapa terus digoda agar tidak kembali ke surga? Agar kita masuk neraka. Dan misinya untuk awak itu. Kalau misi setan mencampakkan Adam dari surga, misi setan kawak menggagalkan kita kembali ke surga. Ya memang sudah direncanakan Allah. Adam itu ditugaskan jadi khalifah sejak awal diciptakan. Tapi dia tidak boleh turun langsung ke bumi. Harus ada pengalaman dulu di sorga. Dia akan memakmurkan bumi di tempat dibuat dulu di sorga, pengalamannya itu ada. Sehingga dia melihat apa yang harus dia bangun di bumi nanti, karena dia pernah senang di sorga. Andai Nabi Adam begitu diciptakan tiba di bumi langsung tidak pernah ke surga, mungkin ambil rumah ke sarang burung saja Pak. Kalau tidak pernah menampak keindahan. Dek Nabi Adam di surga lah membuat gedung-gedung tinggi Pak, membuat kendaraan-kendaraan mewah. Itu hasil Nabi Adam pernah di surga. Maka bumi menjadi makmur dengan pengalaman itu. Yang kedua, diberikan setan sebagai pengalaman pahit untuk ini, agar dia ingatkan anak cucunya pengalaman pahitnya itu dengan setan, bahwa dia tercampak dari surga dan kita akan kembali ke surga. Setan akan menggagalkan itu seperti saya dulu digagalkan. Kalau Adam tidak punya pengalaman pahit dengan setan, maka kita santai-santai saja Pak. Untung Adam punya pengalaman pahit diusir karena setan, maka kita punya kewaspadaan menghadapi setan. Itu memang rahasia Pak. Dan Allah sudah mendesain itu dengan baik. Dan Nabi Adam kalau turun ke surga tanpa sebab protes ya Pak. Lama sih kok tampil dah mengapa pindah kemari. Tapi dia bersalah dicampakkan kemari, dia bisa protes lah. Iya, dia dalam tanda kutip terusir tapi dengan sebab yang Allah sediakan. Sebenarnya Allah kalau mau Nabi Adam di sorga tidak perlu ada larangan. Kan Allah tidak perlu melarang, jangan dekati pohon ini, tidak perlu. Kalau memang di sorga untuk abadi, itu apa dilarang-larang? Larangan itu jadi ujian. Dengan ujian itulah dia akan dicampakkan ke bumi. Makanya ini terusir dalam tanda kutip, memang tugasnya di sini. Tapi dengan sebab itu.
Tapi yang dilakukan Adam tu kesalahan dia.